Kalian bisa nanti dicoba. Kita lanjutkan pembuktian untuk pernyataan berikutnya, masih teorema 1 ya. Bukti untuk pernyataan yang kedua. Ya, pernyataan kedua tadi ini sama seperti pernyataan yang pertama atau I1, dia berbentuk implikasi ya. Berarti sama saja kalau kita mau membuktikan dengan bukti langsung, berarti yang diketahuinya adalah bagian ini. Yang menjadi akibatnya atau yang akan dibuktikan adalah U sama dengan 1. Ya, pasti sudah bisa kalian bayangkan ya langkahnya seperti apa. Menuliskan diketahui dan akan dibuktikan. Nah, bisa kalian coba ya ini dijadikan sebagai latihan karena dia mirip dengan pembuktian yang I. Nah, hanya saja kalian bisa menggunakan sifat perkalian ya, clue-nya di sini ya, kali perkalian. Jadi nanti kita bahas di latihan. Oke, kita lanjutkan masih teorema 1. Pernyataan 2 kalian buktikan sendiri, pernyataan 3 akan Ibu jelaskan lagi ya. Tadi pernyataan 3 adalah bila A anggota himpunan bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Ya, sama seperti tadi, dia berbentuk implikasi, berarti ini adalah yang diketahui. Ya, jadi diketahui A anggota himpunan bilangan real. Ini berarti adalah sebagai yang akan dibuktikan. Akan dibuktikan A kali 0 sama dengan 0. Ya, buktinya, ya kalau pernyataan 1 tadi ada banyak ya pilihan yang diketahuinya, ada A, ada Z gitu ya. Nah, kalau yang pernyataan 3 yang diketahuinya hanya A saja. Berarti tidak ada jalan yang lain ya. Berarti kita mulai saja dengan A. Oke, kita mulai dari A ya. A itu dia setara dengan A dikali 1. Ya. Ya. Kenapa? Nah, kalau kembali ke sifat, alasannya adalah karena M3. M3 itu apa? M3 itu tentang eksistensi elemen unit. Ya, atau kalau kita ingat lagi seperti ini. Ya, bahwa kalau kita punya suatu bilangan, jadi ini bacanya dari belakang ya, bilangan 1, misalnya A, maka dia akan sama dengan A kali 1. Atau kita punya nanti bilangan B, berarti dia sama aja dengan B kali 1. Ya, dia setara, sama dengan. Oke, dari sini A sama dengan A kali 1, kita arahnya mau ke A kali 0 sama dengan 0. Ya. Nah, kemana kira-kira? Berarti kita harus memunculkan ini. Ya, kita memunculkan, karena kan A kali 0 ya arah kita ya. Berarti kita harus memunculkan A kali 0. Kalau kita memunculkan A kali 0 di sebelah kiri, maka kita harus memunculkan A kali 0 di sebelah kanan ya, supaya dia masih tetap sama dengan. Alasannya kenapa? Adalah menambah bilangan di kedua sisi. Oke, ini sering sudah ya operasi aljabar biasanya. Lalu kalau setelah kita tambahkan kedua sisinya dengan A kali 0 ya, kita apakan lagi supaya nanti A kali 0 saja yang tersisa. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, kita ubah menjadi seperti ini ya. Sifat apa yang kita pakai dari sini ke sini? Asalnya A kali 1 tambah A kali 0, jadi A kali 1 tambah 0. Iya, sifat distributif. Ya, sifat distributif. Dari sini, ya, A tambah A kali 0, tetap ya, dari sini A kali 1 tambah 0. Berarti yang dalam kurung dulu kita kerjakan. 1 tambah 0, hasilnya adalah 1. Berarti kalau kita teruskan jadi seperti ini. A tambah A kali 0 sama dengan A kali 1. Satunya dari 1 tambah 0. Ini berdasarkan sifat A3. Jadi ya,
Bilangan apapun ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti 1 ditambah 0, nilainya adalah 1. Oke, dari sini A tambah A kali 0 sama dengan A1. Ya, A1, maaf. A kali 1. Nah, A kali 1 nilainya adalah A. Ya, berarti A tambah A kali 0 sama dengan A. Oke, dari sini ini berdasarkan M3. Ya, apapun dikali 1 nilainya adalah bilangan itu sendiri. Nah, dari sini kita punya A ditambah A kali 0 sama dengan A. Berdasarkan di sini, kira-kira apa nilai A kali 0? Ya, nilai A kali 0 adalah sama dengan 0. Dari mana? Dari dikurang, Bu, kedua ruasnya. Nah, bisa ya, tapi lebih tepatnya adalah dikarenakan teorema 1I. Ya, ingat teorema 1I tadi, kalau kita punya bilangan, misalnya Z ya, tambah A, ditambah suatu bilangan, hasilnya adalah si A, maka berdasarkan teorema 1I apa? Z-nya sama dengan 0 ya. Berarti di dalam pernyataan ini si Z di sini adalah A kali 0. Berarti kalau A kali 0 ditambah dengan A nilainya A, maka berdasarkan teorema 1I, berarti A kali 0 sama dengan 0. Ya, berdasarkan ini berarti terbukti ya bahwa bila kita punya A anggota himpunan bilangan real, maka A itu kalau dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Iya, itu dia pembuktian teorema 1 bagian 3.